Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Yusuf, dalam mapel komputer dan jaringan dasar pada bab merakit perakitan komputer. Semoga kalian semua hari ini bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini, saya sebelumnya sudah pernah menyinggung tentang bagian-bagian perangkat komputer yang dibagi menjadi perangkat input, perangkat output, sama perangkat proses. Nah, untuk kali ini kita akan mengenali bagian-bagian itu satu persatu, mulai dari bentuknya, fungsinya, dan lain sebagainya, sampai pada menerapkan prosedur K3, yaitu ketika saat perakitan komputer. Nah, perangkat komputer pada saat ini itu sudah banyak bentuknya, banyak jenisnya, tapi kali ini saya hanya akan menjelaskan 8 perangkat utama saja. Ya, kita akan mulai. Oke, yang pertama, ada yang bernama casing. Casing ini tempat untuk menaruh semua perangkat-perangkat komputer yang lainnya. Kalau diibaratkan dengan tubuh manusia, itu casing sama halnya seperti kulit kita ya. Dan juga aksesoris tambahannya, ada baju, ada celana, sepatu, dan lain-lain. Selanjutnya, prosesor atau CPU, Central Processing Unit, itu mempunyai fungsi utama yaitu dalam hal aritmatik dan logic unit atau mengolah data secara aritmetik atau perhitungan. Ini ada tipe ya, maaf. Perhitungan data, kemudian logic unit yaitu pemindahan, penyatuan, pemilihan, pembandingan, dan mempertemukan data. Kalau prosesor ini itu di dalam tubuh manusia diibaratkan dengan otak ya, bagian untuk bertugas bagian mengolah data dan berpikir dan mengolah data. Nah, untuk CPU sendiri itu biasanya sudah menjadi satu dengan namanya fan CPU. Itu bentuknya kipas. Fan CPU ini fungsinya untuk pendingin komputer, dan itu biasanya hampir ada di semua komputer. Kalaupun tidak ada, biasanya bentuknya ya berupa gel pendingin atau pipa pembuang panas, tapi selalu ada ya. Kalau prosesor itu dia sudah dikipasi, nah kalau manusia itu ya harus ngipas sendiri, nggak ada bawaannya ya. Kemudian ada random access memory, RAM atau memori saja. Memori ini atau RAM fungsinya itu untuk menyimpan data secara sementara. Artinya dia hanya menyimpan data saat komputer itu menyala. Nah, data yang disimpan apa saja? Itu biasanya kalau kita membuka aplikasi, nah itu sebetulnya dia sedang berjalan di memori. Makanya kalau kita membuka banyak aplikasi dalam satu waktu, biasanya itu jika RAM-nya kecil, pasti dia bukanya lambat. Tapi kalau RAM-nya besar, semakin besar itu semakin banyak aplikasi yang dipakai, itu nggak berpengaruh ya. Nah, untuk RAM sendiri, kalau diibaratkan dengan tubuh manusia yang fungsinya untuk menyimpan data sementara, itu bisa disamakan dengan apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Tempat menyimpan sementara kita itu ada di paru-paru. Ada oksigen masuk dan keluar, ya. Hanya sementara saja.
lalu setelah selesai dipakai dikeluarkan oksigennya. Perangkat selanjutnya adalah hard disk. Nah, kalau RAM tadi itu fungsinya menyimpan data sementara, hard disk ini menyimpan data permanen. Yang bisa misalnya kita menyimpan data berupa dokumen-dokumen, video, foto-foto selfie. Semakin besar kapasitas hard disk, semakin banyak data yang bisa kita simpan. Hard disk itu kalau di sehari-hari itu kita samakan dengan buku, tempat menyimpan segala hal, tempat menyimpan data-data. Nah, perangkat selanjutnya itu tidak kalah penting, motherboard. Jangan diartikan sebagai papan ibu ya. Ya, itu istilahnya memang bernama motherboard atau mainboard. Nggak ada terjemahan lain yang cocok. Nah, motherboard ini dipakai untuk meletakkan semua perangkat yang sudah disebutkan tadi. Ada RAM, prosesor, kipas, sama hard disk ya. Kalau motherboard ini dia itu kan untuk menaruh atau menyangga semua perangkat keras yang lain. Nah, kalau di tubuh manusia itu organ yang untuk menyangga tempat melekatnya otot, kemudian organ-organ dalam, itu bisa kita samakan dengan ya betul kerangka atau tulang ya. Kemudian network adapter, ini adalah perangkat, kalau di pelajaran ini juga ini yang menentukan komunikasi sebuah komputer dengan komputer yang lain. Jadi dia fungsinya untuk jaringan komputer. Nah, jaringan network ini network adapter ini biasanya sudah terpasang otomatis bawaannya mainboard, atau ada juga yang harus kita beli sendiri dan harus dipasang secara terpisah. Dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita samakan dengan ya itu smartphone yang seperti punya kalian, untuk video call, untuk WA-an ya dengan temannya. Selanjutnya VGA atau grafik adaptor atau video grafik accelerator. Ini kaitannya dengan tampilan ke monitor. Nah, VGA ini sudah terpasang bawaan di motherboard, atau bisa juga kita beli terpisah dan dipasang sendiri. Biasanya buat orang yang ingin merakit komputer untuk bisa ngegame itu butuh VGA yang kapasitas memorinya besar. Biasanya kalau VGA yang bawaan mainboard itu belum cukup, nah ini harus beli terpisah yang kapasitasnya lebih besar supaya kalau ngegame itu enggak putus-putus ya. VGA ini kalau diibaratkan di manusia itu seperti mata ya, karena dia langsung terhubung dengan display atau layar berupa tampilan. Nah, ada tambahan tentang operating system. Nah, kalau komputer yang sudah dirakit tadi itu dinyalakan, itu belum bisa dipakai untuk kerja karena belum ada operating systemnya. Jadi operating system ini harus diinstal dulu. Kalau istilahnya dalam manusia itu baru dibuatkan fisik tubuhnya, tapi kalau belum dikasih
nyawa, ya berarti dia belum bisa hidup ya. Ya, itu ibaratnya komputer tanpa operating system seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ketiga perakitan komputer. Jadi persiapan dalam merakit itu juga penting supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang pertama kita dalam keadaan kering. Yang pertama, persiapkan tangan kita dalam keadaan kering. Jadi setelah misalnya habis cuci tangan, dikeringkan dulu. Jangan lupa juga menggunakan alas kaki karena ground di komputer itu. Jangan lupa menggunakan alas kaki. Kemudian persiapkan peralatannya juga. Ada obeng, ini wajib ya. Ada juga untuk gelang antistatik. Ini biasanya untuk orang-orang yang lebih sensitif. Dia baru nyentuh monitor aja udah kesetrum kecil itu ya. Itu ada orang seperti itu. Nah, mengatasinya kita pakaikan gelang antistatik. Kemudian wearpack standar. Nah, kalau ini cukup dipakai saat kita kerja di pabrik. Kalau merakitnya di rumah ya nggak perlu. Yang penting udah pakai baju aja udah cukup. Jangan sampai nggak pakai baju saat merakit. Nah, itu tadi pelajaran yang bisa saya berikan. Untuk di akhir nanti saya minta untuk bagi anak-anak sekalian masing-masing mengisi refleksi untuk mengetahui bagaimana jalannya pelajaran yang sudah kita ikuti tadi. Saya kira cukup itu dulu dari saya. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf atas kekurangannya.